Anak-anak muda Manado di Heeh. ajang-ajang pencarian bakat di nasional mulai berkurang, Kang. Minat dari penonton pun untuk menonton ajang pencarian bakat terasa juga ndak antusias dulu sebenarnya. Torang pe cara untuk mengekspresikan torang pe bakat Mhm, yang diri itu lebih banyak, nggak cuma melalui betul ajang pencarian betul. bakat di Memang dimonggah, tapi dorang itu aneh minat dari penonton ajang-ajang pencarian untuk bakat di nasional menonton mulai ajang berkurang. pencarian bakat. Baku apa lagi di podcast Torang punya. Di podcast ini Torang bercerita banyak hal tentang Sulawesi Utara, tentang Manado. Ada Steve dan ada siapa kata? Ada Sulis tentunya Eh, for Batamang Dengoni punya dalam Torang punya. punya. Pura-pura nak kenal padahal dari tadi tak. Hampir setiap hari baku dapat yang dia Hampir sih. hampir setiap hari baku baku apa ya? Berinteraksi. Berinteraksi, asik. Nah, Nah, kalau bercerita mengenai interaksi-interaksi mhm nih, mhm, kalau misalnya di dunia-dunia entertainment, asik, kayaknya nih heeh, interaksi anak-anak muda Manado di heeh. ajang-ajang pencarian bakat di nasional mulai berkurang, Kang. Masa le kok Steve? Iya sih Dari kalau mana Dang? Ngana itu ada survei ndak? ada, Bahwa ada survei. ada survei ndak bahwa memang interaksi ataupun minat orang anak-anak muda ini khusus Sulawesi Utara Iya, toh. Nah, Sulawesi Utara ini padahal luas toh Steve, bukan cuma di kota Manado, ada Minahasa, Bola Mongondo. dari apa di itu ya Penagoluman ya. Apa kata sampai di Mall Moon sana kan Iyo. sampai Miangas besar ini Nah, Sulawesi belum itu Utara. yang Anda cumu tadi daerah-daerah kepulauan, Iya. toh. Tapi memang kalau Steve tadi cumu bahwa minat atau keinginan anak muda untuk terjun di ajang-ajang pencaharian bakat akhir-akhir ini sudah mulai menurun, tepatnya kalau tidak salah 1-2 tahun terakhir Kang Steve. Satu dua. Marahnya Mhm, ndak no mhm. dari abis COVID kayaknya atau mungkin bukan Ah, gara-gara COVID sih. heeh, Kalau menurut kita karena torang pe cara untuk mengekspresikan torang pe bakat yang mhm, diri itu lebih banyak, nggak cuma melalui betul ajang pencarian betul. bakat di Itu, televisi, di betul, radio. Sekarang kan mhm. orang kayak tahu mesti mau ikut-ikut yang ajang pencarian bakat, misalnya menyanyi atau Iya musik. iya iya Kita iya. bikin channel YouTube juga so boleh orang kenal. Itu. Nah, salah satu memang DP dampak, Steve, karena kecanggihan teknologi, anak-anak Hmm, sekarang kan semua apakah tuh anak sekarang dorang ja bilang DP istilah Gen Z kah, gen apa itu? Gen Z, Gen aduh tuh Z, orang gen kasihan gen-gen milenium. lama. Kalau Milenial, Gen Z. gen-gen oldies, itu dia di luar. Kalau gen-gen oldies itu angkatan-angkatan, apa Titip tuh Puspa. bukan loh, so terlalu le. Sama dong. Taruhlah angkatan-angkatan Rita Effendy. Oh, Rita Asik. Rita Effendy yang DP lagu yang Mmm. bagaimana ya? Aduh tuh selamat, sudah jokol tanpa nyanyi jang le tu pencarian bakat semua panggil pak kita, aduh mari jo iko, toh bagaimana? Tapi memang betul, cuman Steve di sisi lain, minat dari penonton pun untuk menonton ajang pencarian bakat terasa juga ndak antusias dulu sebenarnya. Kalau dulu kita Mhm, ingat-ingat dulu ya waktu zaman masih ajang-ajang pencarian bakat yang mhm, di banyak media-media yang dia pakai iya. polling-polling SMS dan lain-lain itu Itu dulu noh. orang-orang baku-baku panggil yang sampai habis-habis Apa dang? pulsa waktu Apa itu. dang nung deng kita nya nak mau lewatkan tuh setiap dorang peseri. Iya. Iyo toh ini hari besok ada istirahat DP hari hari libur dong istirahat, baru ulang lagi pencarian bakat. Ini memang waktu itu, zaman itu kita sangat antusias. Kalau kita bercermin pada diri sendiri ya sebagai penonton bukan sebagai Iya, iya. peserta. Kayaknya Mhm, betul sih. Jadi kenapa kemudian sampai orang jarang ada orang anak-anak muda Manado Sulawesi mhm, Utara yang mhm. kemudian sampai di babak-babak final, babak-babak akhir. Padahal Heeh. kan dulu kan sampai-sampai di juara, sampai di lima besar tuh dulu. Orang Manado itu nyandak mau kalah kalau di ajang pencarian bakat menyanyi, Hmm, model, duh, toh sampai mau masa ada. iyo kan mau Iyo masa sampai Kang. mau masa dulu ada. Tapi memang Steve kalau orang perhatikan, ini mungkin salah satu kalau menurut kita dan salah satu efek dari semakin banyaknya media juga Yang toh. tadi Kang itu. Jadi bukan cuma televisi, orang sekarang rupa tadi no Steve bilang ada medsos toh. Pokoknya ada aplikasi-aplikasi yang orang bisa mau tunjukkan orang kebolehan. Betul sih. Kalau Mhm, orang flashback lagi kira-kira siapa-siapa ya dulu ya yang maksudnya yang ikut mmm, ajang pencarian bakat, jebolan ajang pencarian bakat sampai mhm, sekarang mhm, masih aktif di dunia di dunia entertain. entertain. Kalau misalnya Dari dunia menyanyi dulu Steve, menyanyi, toh siapa menyanyi? oh banyak kalau menyanyi orang Manado pesuara no siapa mau Ih, lawang, toh jaga gagah. musti no torang punya toh dorang itu dia toh, torang Sulawesi Utara punya toh tuh, penyanyi-penyanyi.
yang so jadi penyanyi-penyanyi Top top jo. sekarang. Sekarang so ada album toh. Terakhir-terakhir itu yang kita dengar-dengar tunggu ya, orang mulai dari ajang pencarian bakat menyanyi ada Gio. Gio lelaki sampai Gio sekarang masih Gio lelaki. masih baru ada Dirli Dang. Dirli, toh. Dirli masih lumayan. Malah ada kok yang angkatan-angkatan agak-agak kamari sedikit dang. Ada Novia Bahmi. Oh iyo, Dia kan salah satu angkatan dari dengan Bola Mengondo kan. Iya, kan Novia. masih Sulawesi Iyo, Utara. masih orang Novia. punya do Masih orang punya. Novia Banyak satu Bahmit. Kang. Ada tahun lalu dang neng sampai tahun ini Mongga. Oh Mongga, Heidi Mongga. Iya sih, dia lagi yang terakhir-terakhir. Cuma Itu, itu kalau Novia kan sampai di babak terakhir. Kalau Mongga Iya. memang muncul di televisi, tapi cuma sampai babak apa? So, ada dua sih, Iya, Mongga dengan gitu. Foke. Oh, ada yang dua yang dari torang di sini dan dari Manado. berarti Dang Steve sebenarnya ada, bukannya ndak ada. Cuma memang agak berkurang stokang. Kalau dulu memang sangat antusias dang tuh orang pe anak-anak muda dang untuk pi mendaftar biar jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh, ajang pencarian bakat bintang radio, Steve. Oh iyo Kang. Iya kan, orang punya sendiri toh bintang radio. Iyo. Dulu itu bintang radio ini sih, aduh dulu. Kalau bicara dulu tanya Pak Sul. Tahun berapa? Cok, spill dulu DP dulu itu tahun berapa? Tahun waktu bintang radio itu masih ada DP pencarian bakat selain lagu pop, ada Seriosa, ada Keroncong. Banyak Kang. Jadi banyak ada yang lagu pop, ada Seriosa, ada Keroncong waktu itu. Ngana saja baru denger tuh Seriosa dan Keroncong. Iya sih. Aduh, itu orang itu sampai ada DP alat. Ngana tahu orang sampai ada DP piano di bawah. Oh yang di lobi RRI itu ada Itu dia kan. Mesti begini dan kalau belum piano. Sisa-sisa dang dari bintang radio zaman dulu. Itu keluaran-keluaran ajang pencarian bakat RRI itu toh. Nah, itu keluaran-keluaran yang memang sekarang ada nama itu ada Titik Puspa. Mar kalau dari Sulawesi Utara waktu itu RRI sini siapa-siapa ada cuma memang kita selalu lupa DP nama. Cuman ada salah satu yang di dunia keroncong itu dia terkenal sekali sampai nasional. Cuma mohon maaf saya sudah lupa, kalau ada yang tahu silakan komentar. Ayo coba kasih ingat dulu kamari patorang, soalnya kadang-kadang orang lupa sih. Tadinya kita yang tahu, sekarang so lupa. Nah itu beda umur. Nah itu makanya dari itu memang antusias dari orang pe anak muda dulu dan sekarang tuh memang beda. Media katuk leso beda untuk Steve. Iya sama yang tadi orang bilang kalau DP media kan terbatas dulu. Kalau sekarang so banyak sekali ajang untuk berekspresi. Mar kalau kita mau lihat kok, kalau sekarang kan itu tergantung dengan engagement. Aduh apa itu Jadi kadang-kadang orang mau lihat mana sih yang populer toh. Kalau katuk penonton so jarang-jarang coba support atau mungkin kurang ini. Lebih baik ganti palaing atau sepulang. Itu Cuma memang lupa Steve bilang tadi, penilaian dari masing-masing peserta pencarian bakat itu memang so bersorong toh. Dulu kan Steve bakuat di siapa paling banyak SMS. Toh siapa yang paling banyak dapat SMS biasanya dia tuh juara. Sekarang kan ke juri-jurinya, kalau menurut pengamatan saya begitu. Juri-juri atau kadang-kadang juga dengan dorang lihat respon kan. Kalau dulu kan orang cuma mau uni pas di hari itu. Misalnya DP acara, DP show itu cuma di hari Jumat malam atau Sabtu malam Minggu misalnya. Tunggu tuh di situ. Kalau sekarang dong upload di sosial media, orang boleh mau komentar setiap hari dong lihat, ini bagus, dong jalan di situ lagi. Kalau kita mau lihat sih. Itu yang maksudnya engagement tadi kan. Jadi penilaian juga dari peringkat viewer. Seberapa populer orang di sosial media, pencarian. Semua memang zaman semakin semakin berubah juga tuh. Sampai ke hal-hal ajang pencarian bakat ini kan. Bukan cuma di menyanyi, orang juga ada di dunia model. Putri-putri Indonesia. Putri-putrian. Orang Manado itu bukan cuma satu yang dapat, bukan masuk 3 besar, juara 1 Putri Indonesia. Bahkan sampai ke internasional. Iya. Kalau yang sampai sekarang yang terakhir siapa kata Jolen Rotin Solo, dia kan sekarang masih di dunia entertain juga toh. Nah, itu. Kemudian banyak juga dari Sulawesi Utara yang akhirnya setelah menang ajang pencarian bakat, kemudian dipakailah di dunia entertain nasional toh. Banyak yang kemudian jadi presenter,
Iya kan? Betul, betul, betul. Mar kalau mau lihat lagi tadi yang orang baca cerita yang engagement atau apalah kepopuleran. Memang kita mau lihat lagi orang-orang Manado, orang Sulawesi Utara, les nyandak sama dengan dulu DP militan badukung dah. Nah itu, Toh? jadi torang pe atensi, toh penonton pe keinginan, pe semangat untuk menonton ini apa yang membuat? Kalau kita sendiri memposisikan diri kita sebagai seorang penonton, Yo. itu yang bikin kenapa kita jadi menurun lagi dang tuh keinginan untuk membadusu mau cari bauni di ajang pencarian bakat. Salah satunya juga karena ya itu tadi semakin banyaknya media, orang ini sebagai masyarakat semakin banyak media hiburan. Semakin banyak pilihan, Kang. Kalau Iya, tadinya kan orang cuma lihat itu. Jadi ketika lagi rame, misalnya ajang-ajang pencarian bakat itu, orang pasti ikutan di situ rame, badukung. Iya. Orang perhatian di situ semua. Itu betul. Kalau sekarang kan orang banyak pilihan hiburan, jadi selain itu cari yang lain, Kong. Iyo. Lebih menyesuaikan dengan orang keinginan. Iya itu. Kadang orang so promosi tuh tapi tak lewat karena saking banyaknya tuh pilihan-pilihan yang ada kan. Tapi kalau menurut Gana Steve, masih lebih nyaman, lebih dalam dunia kita orang bicara ini dalam hal orang mau cari anak-anak muda yang betul-betul punya talenta yang bisa membawa nama harum daerah. Toh, kalau menurut Gana enak zaman gue atau enak zaman situ apa saya gitu. Ingat itu kata-kata itu. Enak zaman gue atau enak zaman lu gitu loh. Enak beda sih, orang nggak bisa mau compare dengan dulu dengan sekarang. Karena dari kalau kita mau lihat kalau dulu itu sama dengan tadi antusias bukan cuma dari penonton tapi DP peserta yang DP antrian banyak sekali panjang. Kalau sekarang kan dorang kalau misalnya mau cari yang mau ikut di ajang pencarian bakat tertentu, dorang biasanya buka pendaftaran online. Jadi soalnya dapatnya tuh orang antri banyak sekali. Jadi secara teknis juga berubah, bukan main kecanggihan zaman ini. Jadi berubah. Nggak harus datang lagi baku dapat di muka kong mau nyanyi dang. Itu betul. Tapi dia pe ger itu dang. Kalau menurut saya gernya dari suatu program ajang pencarian bakat di situ no Steve. Betul. Karena kan, kalau misalnya orang baca cerita media rating toh, semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang Mbak Uni pasti dia rating naik toh. Iya, betul. Kalau sekarang kan apalagi orang so kurang percaya settingan karena kan dulu belum tahu ini settingan itu apa. Iya, sekarang betul. Orang tahu settingan. Iyo, itu no. Dan kalau sekarang kan yang anak-anak muda kalau mau dorang mau kasih tunjung dorang pe bakat, misalnya ajang pencarian bakat, dorang kan cukup penyanyi rekam kirim kan. Iyo. Tapi kan tidak semua begitu juga Steve. Ada ajang pencarian bakat lainnya kan yang tidak begitu. Misalnya dalam bintang soal radio. Tapi bintang radio begitu sekarang. Itu. Sama dengan dulu. Kalau dulu ya kayak yang torang tonton biasanya ada yang antri gitu. Torang buka formulir pendaftaran. Sekarang kan bintang radio tinggal bikin promonya, tujukan ke sini, kirim videonya, ya kan? Daftar jadi DP usaha. Kadang-kadang kan karena cuman orang ya apply-nya online jadi kayak sudahlah yang penting terserah mau diterima atau nyanda. Tapi kalau usaha orang datang antri berjam-jam, kadang-kadang orang audisi nanti pagi, tengah malam. Jadi orang rasa sekali DP usaha untuk menjadi seorang bintang. Itulah Steve, itu mungkin yang juga mempengaruhi mental daripada Gen Z dalam untuk mendaftar atau ikut di ajang pencarian bakat. Pada akhirnya kan atensinya semakin menurun karena perjuangan yang kita istilahkan tadi ger itu dang jadi kurang. Iya sih. Kan? Dengan apa sih kalau sekarang kalau dulu kan kita lihat misalnya di beberapa ajang pencarian bakat DP umur sampai 30 boleh toh waktu dulu itu. Kalau sekarang dorang lebih ke cari yang di bawah 25 ke 26 begitu baru dorang juga penilaian selain bisa nyanyi. Tuh tampang oke. Dorang jeli ya kalau tahu lihat sampai sosial media kalau banyak itu kan follow. Jadi banyak aspek dan sekarang enggak cuma sekedar tahu menyanyi, suaranya bagus. Tapi kalau memang kembali lagi ke masa gue. Masa itu tahun berapa? Tahun berapa Kak bilang waktu itu? Cuman memang Steve, kalau mau bilang kualitas audio suara, kualitas menyanyi dan penyanyi-penyanyi zaman dulu dan zaman sekarang, kalau kita masih pegang penyanyi-penyanyi zaman dulu, suaranya asli-asli memang mantap. Iya, zaman dulu loh. Zaman sekarang tuh
lain lagi no kato sekarang. Itu no, Kalau Steve. sekarang kita lihat orang lebih teknik lebih banyak toh. Artinya kan sekarang orang tahu oh DP teknik apalah banyak bermain dengan teknik-teknik Iya. yang kadang-kadang yang namanya musik selera sih Kak. Ya, bisa ketuk orang bilang biasanya sesuai zaman sih. Iya sih, makanya kan saya bilang tadi, gue enakan zaman gue gitu loh. Kalau soal apa kualitas suara, Iya. karena memang teknik menyanyi zaman dulu sama dengan waktu kita itu berguru Pak Ibu Titi Puspa, mohon maaf ya. Nah kalau zaman dulu itu Steve, dia pelagu itu memang lagu-lagu pilihan yang memang lagu-lagu dengan tingkat kesulitan yang tinggi kalau menurut kita. Oh, kalau sekarang tingkat kesulitan apa dong? Semenurun. Kalau menurut Tinggi kita lah sekarang sih bukan menurun DP tingkat kesulitan, tapi dengan adanya beragam teknologi kembali lagi ke kecanggihan teknologi, kadang rupa misalnya anda Contohnya. badengar orang menyanyi suara badengar orang menyanyi langsung Iya. dengan badengar dari DP rekaman. Toh dengan adanya teknologi dia tambah kurang biasanya jadi berubah kan DP kualitas. Yang tadinya dia menyanyi biasa-biasa saja setelah direkaman dapat dengar wow banget ya toh. Kalau kita mau lihat selain itu sekarang kok kalau mau lihat DP perbedaan ajan pencarian bakat dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu pure orang menilai bernyanyi. Kalau sekarang terlalu banyak yang gimmick, makanya kita malas coba uni. Itu Leno Steve. Peserta tampil 3 menit, DP bercerita orang 10 menit. Itulah makanya tambah-tambah dengan gimmick-gimmick itu yang akhirnya DP nilai ajang pencarian bakat menyanyi bisa misalnya jadi basorong. Banyak orang yang malah akan lebih tertarik mau uni dompet drama. Iya betul. Terus ada drama-drama kan di dalam. Terlalu banyak gimmick-gimmick kalau orang kok gen sekarang dia bilang gimmick sih bukan drama. Terlalu banyak gimmick sih itu. Kadang-kadang memang ini untuk backing orang menarik toh. Mungkin karena orang malas uni cuma sekedar menyanyi. Cuman lebih sih lain kali. Kadang-kadang orang lebih fokusnya ke orang gimmick itu daripada kontestan yang ikut itu DP peserta. DP kualitas suara toh. DP performa di atas panggung. Kadang-kadang orang lupa karena terlalu banyak gimmick-gimmick. Itu kalau dulu memang banyak sekali pergeseran toh Steve dalam soal penilaian di ajang pencarian bakat. Kalau dalam hal ini orang baca cerita soal pencarian bakat menyanyi. Kalau dulu kita pernah ingat ada zamannya itu yang dijual kesedihan. Oh, iya kan? Nia dan Niati. Kalau peserta ajang pencarian bakat itu kan biasanya dong tanya DP latar belakang keluarga and bla bla bla. Betul. Hampir di semua ajang pencarian bakat waktu itu dong lebih jual cerita kesedihan kan. Oh, bergeser. Kalau sekarang kadang-kadang bukan peserta kesedihan, jurinya kesedihan yang dorong dia jual. Jadi memang ada DP pergeseran. Itulah. Berarti kalau mau lihat sebenarnya bukan torang punya anak muda di Sulawesi Utara yang kualitas rendah ya. Berarti memang terjadi pergeseran. Betul. Dan bisa jadi orang anak muda khususnya di Sulawesi Utara memang nyandak begitu suka juga dengan banyaknya bumbu-bumbu dan gimmick-gimmick tadi. Itu barangkali yang bikin dorang kemudian menurun dorang atensi keinginan untuk ikut ajang-ajang pencarian bakat. Apalagi kalau orang rasa sudah cantik kita bikin sendiri, DP ajang pencarian bakat, kita ikut sendiri, kita yang menang, kita bikin tapi konten. karena sekarang juga kalau mau lihat sebenarnya memang kita berkurang juga untuk ajang-ajang pencarian bakat karena itu tadi banyak orang yang di sini langsung bikin konten juga sendiri, branding diri sendiri tanpa harus bantuan dari ajang-ajang seperti itu. Walaupun itu jadi batu loncatan toh sebenarnya. Betul. Tapi memang ini juga satu tantangan tersendiri juga untuk media-media penyelenggara ajang-ajang pencarian bakat dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi, adanya medsos, bagaimana media-media yang tadinya memang branding dorang media dengan media untuk ajang pencarian bakat A, B, C, D ya kan? Ini akan bergeser lagi karena minat juga penonton, pendengar ini tidak sama lagi dengan yang dulu. Betul. Mau pastinya menyesuaikan dengan selera pasar. Betul. Karena kan juga mau dong baking sesuatu itu dapat interaksi dari penonton, pendengar yang banyak toh. Jadi orang akan berusaha segala cara yang penting rame dulu. Itulah. Nah, bukan cuma ajang pencarian bakat menyanyi, ada model toh. Ada apakah tuh memasak Steve, tapi memang betul sekali kalau mau dengar dulu nama Sulawesi Utara tetap dari ada. Kota Manado selalu ada di ajang-ajang pencarian bakat apapun. Cuma memang kalau Steve bilang menurun sekarang
memang betul no kalau kita perhatikan so jarang Toh? kita dapat dengar. Karena apa itu Steve? Ya itu tadi no, karena mungkin orang Sulawesi Utara so malas mau bawa dukung. Artinya tadi yang tadinya euforia tinggi, habis Iya. itu menurun sampai ada dari sekarang yang kayak paling cuma tahu sama yang tadi bilang siapa yang ikut, oh Heidi, oh iya cuma sampai di situ. Tapi orang pe cara badukung so nyada semilitan dulu dang. Itu kan. SMS keluar pulsa dulu 2.200 kalau nggak salah Iyo jam no SMS. kita masih Banyak Riki toh? itu iyo 2.200 satu kali SMS. Baru kalau misalnya kontes-kontes kecantikan Putri Indonesia misalnya. Kalau dulu kayaknya masyarakat Sulawesi Utara pasti tahu tahun ini siapa DP perwakilan. Iya. Kalau orang sekarang tahun ini siapa DP Nah perwakilan. itu no kita lain kurang dengar di berita oh si ini katu si kali kan yang muncul tuh iya. oh ada katu ajang pencarian bakat Noni Manado Iya. toh Noni Sulut, Nona Manado. Noni Sulut Nona Manado Iya. toh mar sekarang tetap ada acaranya tetap ada tapi memang entah apa ya bukan promosinya yang kurang kita rasa kembali lagi ke orang semakin banyak pilihan. Betul. Kadang-kadang kan kalau pasti yang tahu siapa yang jadi juara itu cuma yang punya minat ke situ. Karena dong paling mau follow di Instagram. Jadi dong update kalau orang yang memang misalnya nggak terlalu minat di situ, jarang mau muncul orang. Oh dia kota yang mau mewakili Sulawesi Utara di Putri Indonesia. Oh dia kota yang mewakili di sini itu jarang-jarang sih. Kalau dulu kita Mbak Uni misalnya Putri Indonesia dong tuh. Kita bawa Uni. Dulu enggak ingin jadi Putri Indonesia, Kak? Kita dulu Steve begini di Putri Indonesia runner up 3. Yang juara 1 itu Sulawesi Utara. Toh waktu itu nggak usah sebut nama tapi Sulawesi Utara. Waktu itu biar kita bukan jadi sebagai kontestan, minimal DP penerima tamu. Kira ada Iko waktu itu. Tapi setidaknya memang di tahun itu antusiasnya memang masih tinggi dan DP penilaian juga di situ kalau menurut kita karena kita kan ikuti memang dari seleksi daerah sampai ke seleksi nasional. DP penilaian itu sangat kalau menurut kita fair, artinya memang orang menilai selain dari kecantikan pintar. 3B brain, beauty, behavior. Begitu. Jangan lupa pilih jadi Putri Indonesia. Aduh Mar, kalau misalnya bercerita ini kok sadap kalau misalnya ada dorang kalau orang mau lihat lagi, kalau orang misalnya mau lihat orang pe budaya di Sulawesi Utara terkait dukung mendukung ya karena sekurang kompak mendukung karena orang terbagi-bagi karena sedangkan bagaimana orang mau dukung kalau orang dan tahu siapa itu yang mewakili orang. Itu itu yang jadi sama yang orang bilang tadi ya karena memang contohnya di putri-putrian karena kita tidak terlalu tahu, kita juga kenal. Bagaimana tak kenal maka tak dukung jadinya. Tapi beda dulu loh Steve. Dulu sampai perwakilan tinju orang kenal, biar orang cuma hobi bulu tangkis. Tapi tetap kan orang tahu saja tidak kenal. Tapi tahu tetap. Tetap tahu. Ya itu kalau kita DP masalah bukan masalah sih ini juga salah satu kecanggihan dunia modern kembali lagi ke semakin banyaknya pilihan yang ada. Kalau dulu memang medianya cuma satu, misalnya medsosnya misalnya cuma satu itu yang muncul kan itu terus. Nah ini kan beragam media sosial, belum juga media elektronik, jadi pilihan kembali orang. Jadi akhirnya anak-anak muda yang mempromosikan diri lewat media-media itu, tas scroll, so nak muncul yang paling atas toh, sok turung. Jadi soalnya anak muncul orang DP istilahnya Pak Fit. Coba makanya siapa tahu kalau misalnya ada yang berprestasi mau suka datang di podcast orang punya yang memang banyak sekali DP viewers ini, Pak bilang jadi komen siapa itu, betul orang Steve, jadi wadah for ngoni semua mau jadi memperkenalkan ngoni ke masyarakat Sulawesi Utara supaya orang juga tahu supaya masyarakat juga tahu oh mau dukung Pak dia katu ini. Nah itu betul sekali. Jadi yang anak-anak muda di Sulawesi Utara yang kira-kiranya ngoni itu punya bakat apa, ada sesuatu dari berprestasi di mana, ada prestasi di mana, ingin lebih dikenal dunia, boleh kan komen orang pe podcast di bawah. Jangan lupa subscribe, follow sama orang pe sosial media karena orang hampir semua anak-anak muda berbakat di Sulawesi Utara orang kasih ruang. Betul. Dan jangan lupa
nomor telepon supaya nanti orang boleh menghubungi. Berarti yang taruh di kolom komentar yang banyak orang Oh iya betul kan. komen. Oh DM iya juga di DM Instagram. masuk. Toh iso mengerti DM yang kirim Mengerti pesan. DM. Kita memang agak kurang bersahabat dengan DM. Kalau lebih ke Messenger. Messenger. Oh iya. Messenger coy. Pilihan medsos juga memang beda generasi, beda lagi. Betul sekali. Anak-anak sekarang DM. Kalau ajang-ajang zaman-zaman gue, jadi lebih ke ya mentok-mentok Messenger. Iya, tuh begitu. Lanjut Messenger Joy. Kalau Nah sekarang itu. DM sama kan, itu yang penting Nah ke direct itu, message kan, nah pesan itu kita langsung. sampai cari di terjemahan tuh DM apa, ternyata direct message. Iya, pesan langsung, jadi langsung begitu sih. Begitu. Aduh, apalagi kalau misalnya orang baca cerita tentang ini minat-minat anak muda. Jadi sebenarnya cuma karena terjadi perubahan saja Kang Kak. Iya, Dari perubahan zaman. perubahan zaman, perubahan teknologi, Betul. perubahan cara orang mengkonsumsi konten, itu juga betul. pengaruh sekali. Betul Sampai sekali. orang berasa kalau kayaknya kalau dulu kan dulu ini yang paling top itu Manado, Batak, Ambon itu Kalau so di pasti suara-suara ya, kalau kalau untuk di suara ya. menyanyi, Kalau misalnya untuk ajang pencarian bakat Manado, Bandung, Iya. biasa yang memang Betul. Aceh yang memang orang sepasti dia pasti mau masuk 5 besar. Itu so ada daerah-daerah tertentu yang memang nggak jauh dijagokan dang. Tapi memang rupa Steve bilang tadi, dengan adanya pergeseran itu kembali lagi pada orang ini sebagai manusia. Teknologi boleh canggih, tapi yang atur teknologi kan torang Steve, manusia toh. Jadi ini sedikit saran dari orang yang lebih tua. Yang berpengalaman ampun sepuh. Yang berpengalaman bahwa harus meningkatkan kemampuan, keahlian, jangan kalah dengan teknologi. Oke, Ya toh betul, Steve, betul. karena memang begini, sebenarnya kalau di ajang pencarian bakat itu banyak sekali anak-anak muda khususnya di Sulawesi Utara, di daerah-daerah yang terpencil itu dompet suara gagah-gagah. Berarti di daerah-daerah kepulauan Kepulauan misalnya. bagus-bagus, dorang punya talenta-talenta yang mantap sebenarnya kalau yang kita pantau-pantau dari jauh, dang. Bahwa banyak sekali torang anak muda yang punya talenta-talenta yang bagus, tapi memang kurang difasilitasi. Kurang terekspos berarti ya. Betul. Emang kalau fasilitas kan di setiap daerah ada apa kota yang Pembinaan pembinaan begitu pemuda dan olahraga, baru ada tuh yang untuk kesenian. seni Iyo. kebudayaan. Oh kalau sekarang Raffi Ahmad kan dia Kementerian Kebudayaan. Iya. Kebudayaan tuh orang tuh. Begitu. Itu iya sih. Harusnya orang juga boleh mau jadi talent search. Asik. Betul. Tapi orang berharap Kang Steve di era kepemimpinan yang baru ini bahwa kedepannya ditambah lagi kan ada rupa kita sebut tadi ada salah satu artis dan ada beberapa artis memang banyak dorang. Itu yang memang sebagai apa DP istilah itu dia Kang, asisten atau apa, perwakilan kementerian DP istilah kan begitu Kang. Perwakilan kementerian apa kok tadi istilah wakil menteri bukan olahraga dan seni. Lupa apa pokoknya DP nama itu, kalau yang tahu komen di bawah. Nah itu semoga dengan adanya bidang ini kan baru nih kepemimpinan ini ada bidang ini terus semoga dengan adanya bidang ini bahwa orang anak muda bisa lebih dirangkul, difasilitasi gitu kan. Kalau anak-anak muda yang di kota Steve, dorang gampang, ada sinyal, ada handphone, ada kuota, bisa meledak. Banyak fasilitas. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda di daerah kepulauan? Apalagi Sulawesi Utara, tompe daerah memang daerah kepulauan. Luas sekali. Jadi memang kasih ruang pada orang, kasih panggung pada orang kalau misalnya orang betul-betul berbakat. Karena semakin orang banyak jam terbang istilahnya, pasti orang semakin bagus juga dong, asa terus sampai kemampuan. Iya, seharusnya seperti itu. Ya udahlah kalau gitu. Seharusnya memang orang bercerita dengan orang yang punya pengalaman ikut di ajang ini. Oh ya? Iya, makanya nanti di episode berikut mudah-mudahan ada siapa DP bintang tamu, rahasia dulu ya. Rahasia. Atau coba mau tulis dulu di komentar kira-kira siapa yang orang mau undang supaya orang mau bercerita terkait dengan keterwakilan anak-anak muda Sulawesi Utara di ajang pencarian bakat nasional. Jangan lupa yang anak-anak muda juga yang suka mau jadi guest star di orang punya podcast.
tulis apa ngoni pe apa prestasi Iyo toh. betul, boleh. Atau kalau misalnya dia malo-malo, ngoni DP tamang, ngoni kecil. coba komen di kalau orang mau posting di sama sosmed di Instagram atau di TikTok, ngoni mention DP nama, ini boleh, iya toh. Iyo begitu Supaya Jo. orang dapat tahu le. Makanya torang ini dia podcast torang punya bukan cuma torang dua, dengoni semua toh. Orang Sulawesi Utara punya ini, karena orang Iyalah. kasih waktu, kasih ruang juga for ngoni yang memang berprestasi atau mungkin juga tidak cuma di ajang pencarian bakat menyanyi, semua pokoknya. Ada katu yang mungkin di dunia olahraga, di dunia kuliner, atau di dunia apa namanya, di dunia pariwisata, di dunia bahasa, teknologi, seni, pokoknya betul. Semua seni, ada baca puisi, ada yang baca nasib orang ke depan, ramalan, baca perasaan. Aduh. Steve, yang penting episode berikut orang ada tong narasumber, pokoknya mantap. Mantap punya. Ini coba dulu dong komentar dulu ya, kalau begitu orang semua pamit dulu ya untuk episode ini. Nanti episode berikutnya pasti nggak kalah seru. Kalau misalnya ini juga punya masukan, saran kira-kira topik apa yang orang mau bahas di depan, jangan lupa komen juga di bawah, kasih semua di kolom komentar, orang terbuka karena ini podcast sama dengan Sulis bilang orang punya. Oke. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Ini semua sosial media RRI Manado. Karena torang RRI Manado ini juga torang punya. Kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Steve Kelvin pamit. Dan saya Sulistiani, sampai jumpa. Bye. Bye.